Sejarah teh di Indonesia. Ingatkah kalian saat masih kecil biasanya selalu dihidangkan segelas teh hangat saat bangun tidur? Aroma yang wangi dan rasanya yang ringan membuat teh menjadi minuman idola di pagi hari. Tak heran jika produsen teh di Indonesia pun cukup banyak jumlahnya. Namun tidak banyak yang tahu nih kelamnya sejarah teh Indonesia. Teh sudah mulai masuk ke Indonesia sejak 350 tahun yang lalu, tepatnya di masa penjajahan. Berkembangnya tanaman teh di Indonesia tak lepas dari salah satu periode kelam masa penjajahan, yaitu tanam paksa. Pengen tahu cerita lengkapnya? Yuk simak video ini hingga selesai dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Sejarah teh Indonesia pertama kali dimulai pada abad ke-17, tepatnya di tahun 1684. Pada tahun itu, Andreas Clear membawa masuk biji teh sinensis ke Jakarta. Yang menarik adalah, pada awalnya tanaman ini dibawa untuk dijadikan tanaman hias. Fakta ini juga diperkuat oleh pengakuan dari F. Valentin, yang melaporkan bahwa dirinya melihat tanaman teh di halaman rumah Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1694. Kebun Raya Bogor yang telah dibangun pada tahun 1817 juga akhirnya melengkapi koleksi tanaman dengan teh pada tahun 1826. Pada tahun 1827 dimulailah penanaman teh sinensis dalam skala luas di Wanayasa dan Gunung Raung. Melihat kesuksesan dan penanaman di tahun 1827 ini, akhirnya perkebunan teh skala besar mulai dibangun di berbagai wilayah Pulau Jawa. Pelopor dari penanaman ini adalah Jacobus Isidorus Lodewijk Levian Jacobson, seorang ahli teh berkebangsaan Belanda. Teh ini sendiri menjadi salah satu jenis tanaman yang masuk ke dalam program Kulturstelsel atau lebih akrab dikenal dengan istilah tanam paksa di tahun 1830. Sistem tanam paksa pada tahun 1830 ini memaksa petani untuk menanam teh di tanah yang telah dibeli oleh pemerintah. Ternyata, komoditas satu ini sangat meledak pada sekitar tahun tersebut. Hal ini kemudian membuat pemerintah kolonial menjalankan sendiri perkebunan teh selama 30 tahun. Periode meledaknya teh di Indonesia ini merupakan awal lahirnya budaya yang ada hingga saat ini. Pada sekitaran tahun ini, masyarakat Pulau Jawa meminum teh di pagi hari sebagai bagian dari kebiasaan. Yang menyedihkan adalah teh yang mereka minum hanya teh kelas 2 karena teh terbaik diperuntukkan untuk ekspor. Keran ekspor teh kering olahan dari Pulau Jawa ke Amsterdam tercatat pertama kali di tahun 1835. Kesuksesan ini berujung pada swastanisasi perkebunan pada tahun 1836. Tak lagi dikelola oleh VOC, pada tahun ini perusahaan swasta dibebaskan untuk melakukan kegiatan produksi tehnya sendiri. Imbas dari kebijakan swastanisasi ini adalah berkembang pesatnya jumlah perkebunan teh. Pada tahun 1841, perkebunan teh di seluruh Pulau Jawa memiliki total luas 2.129 hektar. 5 tahun kemudian, total perkebunan teh ini melonjak drastis menjadi 3.193 hektar. Sejarah teh Indonesia mencatat, setelah selama 40 tahun menggunakan teh sinensis dalam kebun-kebun yang dikelola, pada tahun 1877 masuk teh Asamika ke Indonesia. Tanaman teh satu ini ditanam oleh R.E. Kerkhoven di Kebun Gembung, Jawa Barat. Teh Asamika didatangkan langsung dari Sri Lanka yang memang sudah lebih dahulu dikenal sebagai salah satu penghasil teh terbaik di dunia. Teh Asamika ternyata sangat cocok dan jumlah produksinya lebih tinggi dibandingkan teh sinensis. Oleh karena itulah, secara berangsur tanaman teh sinensis diganti dengan teh Asamika. Selepas pergantian itu, perkebunan teh di Indonesia berkembang semakin luas. Tercatat pada tahun 1910, mulai dibangun perkebunan teh pertama di luar Jawa, yaitu di daerah Simalungun, Sumatera Utara. Periode tahun 1910 hingga 1914 dan 1920 hingga 1928 merupakan periode puncak laju pertumbuhan teh di Indonesia. Pada periode ini, produksi per tahun per hektar naik
naik hingga 6,3% dengan laju pertumbuhan penanaman yang jauh lebih tinggi. Pada rentang tahun 1910 hingga 1940, bahkan dilakukan perluasan perkebunan di wilayah selatan Bumi Priangan. Menjelang Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1935 hingga 1938, perdagangan teh tercatat memberikan keuntungan besar bagi kas negara pemerintah kolonial. Total, terdapat 324 perusahaan yang bergerak di bidang produksi teh ini. 259 perusahaan diantaranya berada di Jawa Barat. Nah, menarik kan? Sekarang kalau kita lagi minum teh, kita sudah tahu nih bagaimana sih perjalanan sejarah teh di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. See you in the next video.